Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada kesempatan seri podcast Kebasen ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bersyukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi pada kesempatan yang Allah muliakan ini. Selawat serta salam mari kita curah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, sobat cendikiawan, sobat pembelajar, sobat dimanapun Anda berada, kita sudah kedatangan nih seorang tamu yang spesial, yang inspiratif dan bisa menjadi motivasi juga untuk kita nanti terkait dengan pembahasan kita kali ini. Kita kali ini sudah kedatangan Ibu Juju. Bagaimana kabarnya Ibu Juju? Sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat. Jadi sobat podcast, Bu Jungjung ini sudah sangat banyak sekali pengalamannya. Ya, utamanya di program yang lagi hits banget ini ya. Apa? Guru Penggerak. Iya, luar biasa. Guru Penggerak. Angkatan berapa Ibu Jungjung? Kalau dulu Guru Penggerak angkatan 1 gitu. Angkatan pertama berarti? Iya, angkatan pertama. Senior. Senior sih. Jauh melampaui saya. Ya, kalau di program CGP ini Bu Jungjung ini memang sudah menjadi apa istilahnya begitu sekarang? Kalau sekarang lagi jadi pengajar praktik. Udah jadi PGP angkatan 5. Pengajar. Jadi udah luar biasa. Amin, Oh, iya. doanya. Baik. Oke, tidak lama-lama saja ya, ini langsung saja kita ke topik pembahasan. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang erat kaitannya ini dengan program Guru Penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi bermakna ya. Mungkin kita bisa ya saling sharing lah, enjoy lah ya di sini ya. Kita berbagi tentang kegiatan praktik selama itu menjadi Guru Penggerak. Pastinya sudah sering sekali menyangkut dengan bahasa. Ini ada yang dinamakan topik pembelajaran berdiferensiasi. Ini menurut Ibu ini seperti apa itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Boleh jelaskan secara singkat Pak ya. Monggo. Oke, terima kasih Pak Hari pertanyaannya. Pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak Hari ya. Betul, memang kalau di Guru Penggerak itu sangat lekat dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kalau dari makna katanya saja itu kan diferensiasi begitu ya, dari bahasanya itu bahasa Inggris ya, berbeda ya, gitu kan. Artinya kita memandang sesuatu tuh berbeda begitu. Contohnya anak didik kita, anak didiknya Pak Hari begitu ya, itu juga pasti Pak Hari mendapati ada sesuatu yang berbeda nih, nggak semuanya itu homogen gitu ya, pasti heterogen gitu. Nah, di sini pembelajaran diferensiasi yang saya maknai sendiri itu bahwa kita sebagai guru itu tidak kemudian memandang semua murid kita itu sama gitu. Mereka punya karakteristik yang berbeda sehingga kita seharusnya memberikan suatu pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan mereka. Iya. Dengan adanya karakteristik yang berbeda itu. Apalagi ini di programnya kurikulum sekarang memang ini ditekankan kepada pendekatan secara personal gitu ya kepada anak-anak, karena memang selama ini kita menyamaratakan gitu ya. Targetnya misalkan bisa berenang, semuanya harus bisa berenang kayak kata-kata gaya. Sementara kan untuk mencapai tujuan tertentu memang kita mempunyai beragam cara. Banyak istilah kata orang luaran sana, banyak jalan menuju sekali Pak Hari. Bukan Roma Kelapa. Ini udah dapat ini ya. Ya kalau itu biskuit. Baik. Monggo, mengapa pendidikan berdiferensiasi itu penting untuk kita laksanakan? Ya. Kenapa pendidikan berdiferensiasi itu penting? Seperti yang tadi sudah Pak Hari singgung begitu ya. Adil bukan berarti sama begitu. Kita nggak bisa memaksa anak nih yang harus bisa berenang semua, tidak. Analoginya seperti hewan begitu, kelinci kita nggak bisa maksa kelinci itu supaya bisa renang gitu kan. Artinya
di sini maksudnya adalah tiap anak atau murid kita itu memiliki karakteristik masing-masing, memiliki bakat masing-masing dan juga memiliki potensi masing-masing. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini harapannya potensi yang ada di dalam diri murid itu dapat dikembangkan dengan baik, begitu, dengan cara itu tadi kita menerapkan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan siswa ya. Iya, betul. Karena seperti kita ketahui lah, kita sudah ada yang mungkin sudah lama mendidik gitu kan, itu ada siswa yang bisa diakomodir secara visual pembelajarannya, ya kan? Ada juga yang secara auditori, ya kan? Terus juga ada secara psikomotorik itu yang pernah saya lihat dan memang terjadi di lapangan seperti itu ya. Jadi kita harus berdiferensiasi. Dalam artian pendidikan berdiferensiasi itu bukan dalam artian mengotak-otakan, bukan, tapi mengakomodir, begitu ya, mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi ketika saya pun pernah dalam pembelajaran, saya mengajar lingkaran, tapi siswa saya kompetensinya berdiferensiasi, beda-beda. Ada yang sudah bisa perkalian, ada yang sudah lancar masuk ke rumus, ada yang bisa lebih daripada itu tanya budi. Seperti itu ya diferensiasi. Iya, betul sekali. Memang itu kebutuhannya macam-macam begitu ya, dari kesiapan belajarnya, kemudian profilnya juga, minatnya juga beda-beda begitu. Jadi penting untuk kita lakukan seperti itu ya. Jadi ini satu lagi nih Bu Junjung, terkait dengan praktek atau bagaimana pelaksanaan pendidikan berdiferensiasi ini di kelas. Mungkin ada pengalaman yang pernah Bu Junjung lakukan, boleh kita sharing kepada teman-teman di podcast ini. Oke, kalau untuk pengalaman begitu ya, praktiknya begitu ya, mungkin Pak Hari juga sudah pernah melakukan, bahkan selalu melakukan begitu ya, dan rekan-rekan guru yang lain juga pasti sudah pernah melakukan begitu. Cuman di sini mungkin istilahnya sesuatu yang baru begitu ya. Betul. Kalau yang pernah saya lakukan sendiri itu ketika melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang pertama adalah kita harus mengetahui karakteristik murid kita. Seperti pepatah ya, tak kenal maka saya Pak Hari. Iya, di setiap awal tahun ajaran itu biasanya kita kan melakukan suatu asesmen betul. Asesmen itu kita gunakan nantinya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid kita nih, gitu kan? Itu penting sekali. Iya, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mengetahui karakteristik murid kita melalui asesmen diagnostik begitu. Lalu setelah kita mengetahui, otomatis kita bisa mengenal dan bisa mendapatkan data tentang profil belajar, kebutuhannya mulai dari kesiapan belajar, kemudian profil belajar, kemudian minat belajar mereka gitu. Dari situ kita bisa merancang nih untuk selanjutnya ke pembelajarannya melalui strategi-strategi. Kalau kita bisa ketahui bahwa strateginya itu ada 3 begitu, diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Luar biasa sekali, memang udah ahlinya sih ya, kita tidak salah mengundang. Iya, betul. Jadi pendidikan berdiferensiasi seperti yang sudah disampaikan Ibu Junjung tadi, itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu tadi ada assessment. Assessment itu memang kita sebelum kita terjun di dalam medan kelas pertempuran, kita harus siap dulu dan kenal dulu medan perangnya. Kalau tidak ya kita out duluan gitu sama siswa ya, di KO duluan sama siswa ya. Makanya memang perlu kita, memang banyak yang menganggap mungkin itu ya sekedar teori lah. Padahal ini kalau dilaksanakan benar-benar membantu guru ya dalam merancang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun evaluasi. Baik, terima kasih itu Bu Junjung, walaupun kita singkat tapi padat, mudah-mudahan ya semua pemirsa podcast ini bisa mendapatkan apa yang menjadi nilai-nilai yang sudah Ibu Junjung tadi sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon ya, nanti mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi. Insya Allah nih masih diundang karena luar biasa, inspiratif. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.